Kalau ibu mengerti kenapa ibu tidak pertegas kita di posisi tidak. Pulang. Kembalinya Dr. Anda Safira Cornelia Abineno ke kursi kepala SMKN 5 Kupang bukan akhir dari persoalan. Justru sebaliknya, keputusan itu membuka kembali luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Setelah lebih dari 2 tahun dinonaktifkan, Safira kembali memimpin sekolah berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Kupang. Saya sebagai warga negara yang taat pada hukum, saya mencari keadilan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan saya melaksanakan gugatan dan pada tanggal 9 April 2026 saya menerima keputusan. Saya memenangkan keputusan PTUN dengan membatalkan SK Kadis dan surat perintah PLT waktu itu. Dasar itu setelah menang saya bertemu dengan Pak Kadis dan Pak Kadis dengan lapang dada dan dengan berbesar hati taat pada hukum, taat pada keputusan TUN. Sehingga jeda 14 hari tidak ada banding dari tergugat dalam hal ini Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, maka saya ditugaskan kembali melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 400.3.7/9253/PK4 tentang penugasan kembali Dr. Anda Safira Cornelia Abineno NIP 1966-1997-022-001 sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Kupang. Secara hukum, langkah itu sah. Putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan. Namun di lapangan, legitimasi tidak semudah legalitas. Ya, perintah pengadilan kembalikan yang bersangkutan. Kita laksanakan. Apakah tidak takut nanti akan terjadi apa-apa di sini? Negara kita negara hukum. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, jika ada hal-hal yang merasa ini, silakan diproses menurut hukum. Dan urusan-urusan lain seperti tadi itu bukan urusan saya. Dan saya kemarin sudah dikoreksi oleh hukum. Dan saya wajib laksanakan. Sejak hari pertama kembali, gelombang penolakan langsung meletup. Guru dan siswa turun menyuarakan keberatan. Spanduk dibentangkan. Aksi protes berlangsung berulang. Aktivitas belajar mengajar pun ikut terganggu. SMKN 5 Kupang yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran kini berubah menjadi arena pertarungan kepercayaan. Masalahnya jelas, warga sekolah tidak sedang melawan putusan pengadilan. Mereka mempertanyakan sosok yang dipulihkan jabatannya. Putusan PTUN hanya memulihkan status administratif Safira. Pengadilan menilai prosedur penonaktifannya cacat hukum. Karena itu, surat keputusan pemberhentian sementara dinyatakan batal. Tetapi PTUN tidak mengadili substansi berbagai persoalan yang selama ini membayangi kepemimpinannya. Disinilah letak inti persoalan. Kemenangan di ruang sidang belum tentu berarti kemenangan di ruang publik. Bagi guru dan siswa, persoalan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks daripada sekadar sah atau tidaknya sebuah SK. Mereka menyoroti serangkaian dugaan serius, mulai dari pengelolaan dana sekolah, keterlambatan pembayaran hak guru, hak siswa yang disebut belum terpenuhi, hingga dugaan kekerasan verbal yang meninggalkan trauma. Hukum memang telah mengembalikan jabatan, namun kepercayaan adalah perkara lain. Ia tidak lahir dari putusan, melainkan dari integritas. Sejumlah persoalan substansif hingga kini masih menggantung tanpa jawaban tuntas. Ada dugaan gaji sejumlah guru belum dibayarkan, padahal anggarannya bersumber dari dana BOS. Kemana alokasi dana itu mengalir? Di sisi lain, siswa telah membayar berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam praktek, seragam olahraga, seragam jurusan, biaya PKL, hingga premi asuransi. Namun, sebagian hak tersebut disebut belum diterima secara utuh. Jika dana telah dipungut tetapi manfaatnya tidak diberikan, maka ini bukan sekadar soal administrasi. Ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan uang publik dan uang masyarakat.
Program praktek kerja lapangan atau PKL pun tak luput dari sorotan. Program vital bagi pendidikan vokasi ini disebut berjalan minim pengawasan. Ironisnya, keberlangsungannya lebih banyak bergantung pada inisiatif guru ketimbang sistem manajemen sekolah yang solid. Catatan penegakan hukum menunjukkan bahwa pada 12 Juli 2024, Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda NTT telah memeriksa Safira Abineno terkait tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Tak hanya Safira, penyidik juga memeriksa bendahara komite dan bendahara dana BOS. Fokus pemeriksaan mencakup pengelolaan dana BOS reguler periode 2019-2021 dengan total anggaran mencapai 5,7 miliar rupiah. Selain itu, dana program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2020 tahap 4 hingga 7 senilai 219 juta rupiah pun ikut dipersoalkan. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu itu diduga belum tersalurkan secara utuh. Sejumlah pos lain pun menjadi sorotan, yakni honor guru, honor pembimbing, dana ujian sekolah, biaya praktik siswa, hingga pakaian PKL. Nilainya tidak kecil, tapi dampaknya pun bukan sepele. Namun sampai saat ini publik belum mendapat penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Apakah kasus ini masih dalam tahap penyelidikan? Apakah telah naik ke penyidikan? Atau justru mandek tanpa kejelasan? Ketiadaan informasi inilah yang memantik pertanyaan besar di tengah masyarakat. Polda NTT kapan bertindak? Ya, putusan PT UN tidak menghapus kemungkinan adanya dugaan pelanggaran lain. PT UN hanya memutus aspek administratif, bukan pidana. Artinya, kemenangan Safira di PT UN bukanlah vonis bebas atas seluruh dugaan yang selama ini mencuat. Jika memang tidak ada pelanggaran, publik berhak mengetahui. Jika terdapat indikasi penyimpangan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan dana pendidikan. Sebab yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan sekadar nama seorang kepala sekolah, tapi yang dipertaruhkan adalah integritas lembaga pendidikan, hak guru dan siswa, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Safira telah membantah seluruh tudingan. Ia menegaskan telah menjalani berbagai pemeriksaan dan hingga kini tidak ada putusan hukum yang menyatakan dirinya bersalah. Itu adalah haknya. Namun di sisi lain, guru, siswa, dan masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian. Dalam negara hukum, kepastian adalah fondasi keadilan. Dan dalam dunia pendidikan, transparansi adalah syarat mutlak kepercayaan. Karena itu, Polda NTT tidak boleh membiarkan perkara ini terus menggantung. Publik menunggu jawaban yang jelas, terbuka, dan tuntas. Jika ada pelanggaran, tegakkan hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan secara terang benderang. Sebab pada akhirnya, yang sedang diperjuangkan bukan sekadar nama seorang kepala sekolah, melainkan siapa yang mampu menjaga amanah pendidikan dengan bersih, adil, dan bertanggung jawab.